Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan mengaji Alfiyah karangan Syekh Muhammad Ibnu Malik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun ibnu Malik ahmadu rabbillahi khaira maliki musallian ala nabiyil mustafa wa alihi musta'min syarafa. Syekh Muhammad Ibnu Malik akan berkata, Syekh memuji Tuhanku, Allah yang merupakan terbaiknya zat yang merajai. Seraya memintakan rahmat yang disertai ta'ziman bersolawat kepada Nabi Muhammad yang terpilih dan keluarga Nabi yang selalu mencari kesempatan kemuliaan. Keterangan bait nazam. Sebelum Syekh Ibnu memulai mengarang kitab Alfiyahnya, beliau terlebih dahulu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat pada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Dalam bait qala Muhammadun ibnu Maliki, beliau menisbatkan dirinya pada nama kakeknya karena beliau lebih terkenal dengan nama tersebutnya. Fi'il madi qala dalam nazaman tersebut menggunakan arti zaman istiqbal, seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala, ata amrullah, hari kiamat akan datang. Fi'il mazi ata dalam firman Allah tersebut tidak memakai makna aslinya, yakni zaman madi yang berarti telah datang, namun memakai zaman mustakbal yang berarti akan datang. Hal tersebut diperbolehkan jika perkaranya yakni yakin dan mantap terjadinya seperti hari kiamat. Seperti begitu pula Imam Ibnu Malik setelah mengharapkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala atas kesempurnaan karangannya, beliau yakin dan mantap atas wujudnya karangan beliau. Lafaz khairun ini adalah af'alu tafzil yang mengikuti lafaz af'alu, asalnya akhbaru yang merupakan af'alu tafzil itu dicetak dari masdar khairun dengan dibaca fathahnya dari fi'il khara yahiru. Lafaz ahmadu rabbillahi khaira maliki, pujian adalah pengakuan terhadap seseorang yang dipuji dengan sempurnanya sifat yang dimiliki disertai dengan rasa cinta dan penghormatan. Lafaz musallian menjadi hal yang dikira-kirakan dari failnya lafaz ahmadu yang ditasyrifnya berupa lafaz ahmadu rabbi hala kaunina wian as-salat, artinya dikira-kirakan adalah bahwa sholawat tersebut terjadi setelahnya memuji Allah Subhanahu wa taala. Sebab Syekh Ibnu Malik tidak mungkin bersolawat pada Nabi di satu waktu dengan memuji Allah, namun salawat tersebut dilakukan setelah selesai memuji Allah. Wa asta'inullah fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah tuqarribul aqsa bilabzin mujazi wa tabsutul bazla biwa'din mujazi. Dan saya memohon pertolongan pada Allah di dalam mengarang nazam 1000 bait yang di dalamnya mencakup kebanyakan tujuan-tujuan ilmu nahwu. Nazam alfiyah itu memudahkan perkara yang sulit besertaan menggunakan lafaz yang ringkas dan nazam. Keterangan bait nazam. Beliau meminta pertolongan kepada Allah dalam menyusun kitab Alfiyah. Dalam hadis Nabi disebutkan, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu syahlan wa anta taj'alul huzna iza syi'ta syahlan. Ya Allah, tiada kemudahan kecuali Engkau menjadikan mudah dan Engkau yang menjadikan kesedihan jika Engkau mengharapkan kemudahan. Kitab Alfiyah ini selain mencakup terhadap sebagian besar kaidah nahwu, juga memudahkan pemahaman makna yang sulit, sebab ringkasan lafaz Alfiyah yang ada sehingga pembaca akan mendapatkan faedah-faedah dari kitab tersebut. Dasar ilmu nahwu adalah sebagai berikut definisi hadduhu. Definisi ilmu nahwu: huwa ilmun biusuli yu'rafu biha ahwalu awakhir al-kalimi i'raban wa binaan. Nahwu adalah mengetahui dasar-dasar kaidah yang bisa digunakan untuk mengetahui keadaan akhir suatu kalimat dari sisi i'rab dan mabninya kalimat tersebut. Hukum mempelajarinya adalah hukum yang mempelajari adalah fardu kifayah, sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Imam Nawawi dan lainnya. Sasarannya yaitu setiap kalimat menggunakan bahasa Arab. Faedah ilmu nahwu adalah yaitu menjaga lisan dari kesalahan dalam berbicara dan sebagai perantara dalam memahami Al-Quran dan hadis. Lanjut. Wa taqtadi ridwan bi ghairi sukhti fa ikatan alfiyatan bi mu'ti wa huwa bisabqiha izun tabdila mustawjibun sana'iyal jamila wa huwa yakdi bihi batin wafirah li walahu fi darajatil akhirah. Semoga Allah menghukumi dan mentakdirkan dengan pemberian yang sempurna padaku dan pada Imam Ibnu Mu'ti dalam derajat akhirat. Pengarang kitab Alfiyah memohon keridhaan yang murni yang tidak tercampuri kemurkaan dari Allah dan pembaca, dan kitab Alfiyah itu mengungguli kitab Alfiyah Imam Ibnu Mu'ti. Imam Ibnu Mu'ti
sebab masanya lebih dahulu berhak diutamakan dan berhak atas pujian yang baik. Keterangannya adalah Ibnu Mu'ti lahir pada tahun 564 Hijriyah. Beliau adalah Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Mu'ti bin Abdun Nuri Az-Zawawi Al-Hanafi yang dilaqabi dengan Zainuddin. Beliau menetap di Damaskus di waktu yang cukup banyak sekali yang belajar padanya. Lantas beliau pindah ke Mesir di Jami Al-Azhar untuk mengajarkan kitab adab sampai beliau wafat di Kairo pada akhir bulan Qad'ah tahun 628 Hijriah yang dimakamkan di dekat makam Imam Syafi'i. Alfiyah Ibnu Malik mengungguli alfiyahnya Imam Ibnu Mu'ti karena terdiri dari satu bahar, yaitu Bahar Rojas. Sedang alfiyah Ibnu Mu'ti terdiri dari dua bahar, yaitu Bahar Sya'ri dan Rojas. Selain itu, hukum-hukum yang dijelaskan dalam alfiyah Ibnu Malik juga lebih banyak. Imam Ibnu Malik mengakui bahwa Imam Ibnu Mu'ti lebih utama daripada dirinya, sebab Imam Ibnu Mu'ti masanya lebih dahulu dibanding beliau. Imam Ibnu Malik lahir pada tahun 598 Hijriyah dan wafat pada tahun 672 Hijriyah. Sedangkan Ibnu Mu'ti lahir tahun 568 Hijriyah dan wafat tahun 678 Hijriyah. Nazum bait terakhir dari muqaddimah ini adalah doa dari Imam Ibnu Malik. Beliau mengawali dengan berdoa untuk dirinya sendiri berdasarkan hadis Nabi. Anna Rasulullah kana iza zakara ahadan fada'alahu bada'a bi nafsihi, rawahu Tirmizi. Bahwa Rasulullah ketika menyebutkan seorang lantas berdoa untuknya, maka Rasul mengawali doa untuk dirinya. Kesimpulannya adalah bahwa Imam Ibnu Mu'ti adalah guru daripada Imam Ibnu Malik. Imam Ibnu Malik meminta keredoannya supaya jadi berkah. Soalnya ini kitab berkah banget karena dikarang oleh imam yang sangat luar biasa keilmuannya, yang tak dapat dibanding, yang susah sekali untuk kita gambarkan keilmuannya. Pokoknya kita harus menghargai kitab ini dengan terus mempelajarinya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.